Perkenalkan, nama saya Siti Nabila. Saya dari semester 1, Prodi Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saat ini saya menjadi mahasiswa di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tahun akademik 2025. Baiklah, saya akan menjelaskan mata kuliah fikih yang berjudul Sholat. Yang pertama ada makna sholat secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, sholat berasal dari bahasa Arab sholat, yang berarti permohonan atau pujaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah, sholat adalah serangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dilakukan dengan syarat dan rukun tertentu. Syarat sah sholat ialah hal-hal yang dilakukan sebelum melaksanakan sholat agar sholatnya dianggap sah. Syarat sah sholat ada 8. Yang pertama ada Islam. Sholat harus dilakukan oleh orang yang Islam, tidak boleh orang yang kafir. Yang kedua ada berakal. Sholat harus dilakukan oleh orang yang berakal, tidak boleh orang yang gila. Yang ketiga ada balik. Sholat harus dilakukan oleh orang yang dewasa atau balik, tetapi anak-anak dianjurkan dilatih sejak umur 7 tahun. Yang keempat ada suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi setelah hadas kecil kita harus berwudu, dan setelah hadas besar kita harus mandi wajib untuk menyucikan diri. Yang kelima ada suci badan, pakaian, dan tempat. Jadi sholat harus suci dari badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang keenam ada menutup aurat. Bagi laki-laki menutup aurat dari pusar hingga lutut, dan bagi perempuan seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Yang ketujuh ada menghadap kiblat. Sholat harus menghadap ke arah Ka'bah di Mekah. Yang kedelapan ada masuk waktu sholat. Sholat harus dilakukan setelah waktu sholat, tidak boleh sebelum waktu sholat. Adapun rukun sholat adalah bagian-bagian pokok dalam pelaksanakan sholat. Jika salah satu rukun ditinggalkan, maka sholatnya dianggap tidak sah, meskipun sengaja atau tidak disengaja. Rukun sholat ada 13. Yang pertama ada niat dalam melaksanakan sholat. Yang kedua ada berdiri jika mampu. Yang ketiga ada membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah di dalam setiap rakaat. Yang kelima ada ruku dalam tumaninah, membungkukkan badan setengah. Yang keenam ada itidal dalam tumaninah, bangun dari ruku. Yang ketujuh ada sujud dalam tumaninah, meletakkan dahi, kedua telapak tangan, lutut, dan ujung kaki di lantai. Yang kedelapan ada duduk di antara dua sujud dalam tumaninah dengan tenang. Yang sembilan ada tasyahud akhir, membaca doa tasyahud akhir di akhir sholat. Yang ke-10 ada duduk untuk tasyahud akhir, duduk untuk rakaat terakhir untuk membaca tasyahud akhir atau doa. Yang ke-11 ada sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang ke-12 ada salam, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke-13 ada tertib, melakukan semua rukun dengan teratur. Yang kedua ada dasar hukum syariat salat dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama ada dasar hukum salat dari Al-Quran. Yang pertama ada dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Jadi maknanya perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat dengan berjamaah secara teratur. Yang kedua ada dalam surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang artinya sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya
atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Jadi maknanya sholat menunjukkan bahwa sholat adalah kewajiban yang telah ditentukan, yang memiliki waktu tertentu, bukan dilaksanakan secara sembarangan. Yang ketiga ada dalam surat Toha ayat 14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Yang artinya sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain Allah, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Quran Surat Toha ayat 14. Jadi maknanya sholat adalah sarana untuk mengingat dan beribadah kepada Allah secara langsung. Yang keempat ada dalam surat Al-Mu'min ayat 1-2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang artinya sungguh beruntung bagi orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi maknanya sholat adalah tanda keimanan dan sumber keberuntungan bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua ada dasar hukum sholat dari sunnah hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada hadis tentang 5 rukun Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin syahadatin alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wal haji wa shaumi ramadhana. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya Islam dibangun atas 5 dasar: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa di bulan Ramadan. Jadi maknanya sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Yang kedua ada hadis tentang pembeda antara kafir dan Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ahdu alladhi bainana wa bainahuma sholatu faman kafara faqad kafara. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, yang artinya perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya maka ia telah kafir. Jadi mananya sholat adalah pembeda antara orang yang beriman dan orang yang kafir. Yang ketiga ada hadis tentang keutamaan sholat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-dina faman qadamaha faqad qadamad-dina. Hadis riwayat Baihaqi, yang artinya barang siapa yang menegakkannya berarti menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya maka meruntuhkan agama. Jadi sholat adalah tiang agama, dan barang siapa yang meninggalkannya maka dia meruntuhkan agama. Yang ketiga ada maqasid puasa. Adapun maqasid utama dari ibadah puasa, yang pertama ada mendekatkan diri kepada Allah, seperti dalam surat Toha ayat 14 yang artinya dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat adalah sarana komunikasi langsung antara hamba dan Allah. Melalui sholat seorang muslim mengakui kebesaran Allah, meminta doa dan ampun. Yang kedua ada meneguhkan keimanan dan ketakwaan, seperti dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat itu berfungsi untuk mendidik hati dan jiwa agar selalu sadar bahwa Allah mengawasi setiap perbuatan, dan orang-orang yang menjaga sholatnya akan terhindar dari dosa dan maksiat. Yang ketiga ada membersihkan jiwa dan hati. Jadi sholat itu membantu seseorang membersihkan, menyucikan hati dari sifat sombong, malas dan lalai, karena
dalam sholat ia merendahkan hati sepenuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan sholat 5 waktu seperti seseorang mandi sebanyak 5 kali dalam sehari. Tidak akan ada kotoran sedikit pun di dalamnya. Yang keempat ada melatih disiplin dan tanggung jawab. Jadi sholat memiliki waktu yang tetap seperti subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Jadi kedisiplinan dalam menjaga waktu sholat, melatih ketepatan waktu, keteraturan hidup, dan tanggung jawab spiritual. Yang kelima ada membangun kesatuan dan persaudaraan umat. Jadi dalam sholat berjamaah semua orang berdiri sejajar tanpa memandang status sosial, kekayaan, dan jabatan. Yang keenam ada menenangkan pikiran dan hati. Jadi sholat memberi ketenangan batin, kestabilan emosi, gerakan dan ucapan dalam sholat memberi ketenangan karena zikir kepada Allah menenangkan jiwa. Seperti dalam surat Ar-Rod ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingatku hati menjadi tenang. Yang ketujuh ada menjadi pengingat akan kehidupan akhirat. Jadi dalam sholat seorang muslim membaca doa dan ayat tentang pembalasan surga dan neraka sehingga selalu ingat bahwa kehidupan di dunia hanya sebatas sementara. Jadi, makosid sholat bukan hanya agar seseorang melaksanakan kewajiban, tetapi juga agar jiwa, akhlak, perilakunya berubah menjadi lebih baik lagi, sehingga tercipta yang bertakwa, tenang, dan berakhlak mulia. Mungkin hanya itu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.